Halo teman-teman, hari ini aku akan mencoba cerita mengenai menebak isi hati pasien. Aku bersyukur mendapat kesempatan pelatihan di rumah sakit. Bagiku saat itu, sesuatu dikatakan pelayanan adalah ketika yang engkau layani sangat membutuhkan pendampingan orang lain dan tanpa kenal waktu. Pada suatu diskusi bersama mentor, ada seorang mentor perawat yang iseng berkata kepada teman mentor perawat juga dalam campuran bahasa daerah yang kira-kira diartikan seperti ini. Bagus ya kalau ada yang menulis, andaikan aku menjadi pasien. Ketika aku mendengar keisengannya itu, pikiranku langsung merespon, baiklah, tidak ada salahnya jika pengalamanku pelatihan di rumah sakit tersebut kutulis. Meskipun tidak kualami pelayanan di rumah sakit di kenyataan hidupku, setidaknya aku pernah melayani orang sakit dalam suatu pelatihan. Kusadari bahwa aku tidak bisa menebak keseluruhan isi hati pasien dan keluarganya. Setidaknya pengalaman terbatasku di pelatihan tersebut bisa memberiku pelajaran mengenai bagaimana sebaiknya berinteraksi dengan pasien atau orang sakit. Ketika aku menjadi pasien di rumah sakit, aku tidak tahu siapa saja yang menemuiku. Betul, aku datang seorang diri dengan keluhan yang membuatku masih tampak seperti orang sehat. Betul, aku datang ada yang menemani, tetapi aku tidak berhak memintanya 24 jam menemaniku. Aku sadar dari ketika aku tidak sadar. Aku masih belum sepenuhnya sadar meskipun aku sudah diusahakan untuk disadarkan. Aku adalah manusia, seperti halnya manusia yang menemuiku. Aku masih memiliki tubuh, jiwa, perasaan, dan segala yang membuatku masih dapat dikatakan sebagai pribadi. Ketika aku jadi pasien, aku senang jika ada keluargaku yang menemaniku. Meskipun kadang karena sesuatu hal, aku membiarkan diriku tidak ada yang menemani. Aku senang jika temanku masih ada yang care padaku, meskipun dalam ungkapan salam dan doa. Aku senang jika sesama pasien masih bisa saling menguatkan. Aku senang jika keluarga pasien lain care terhadapku. Aku senang jika dokter, perawat maupun petugas medis rumah sakit yang lain peduli kepadaku. Aku tahu mereka sibuk, tetapi dalam rasa ketidaktahuanku atas kondisi dan sakitku, cukuplah bagiku ketika mereka mau memahami kondisiku dan tetap sabar melayaniku. Ketika aku jadi pasien, aku menjadi sensitif terhadap lingkunganku, bahkan juga keberadaanku. Aku sebisa mungkin mencoba beradaptasi dengan sekitarku, zat-zat yang dimasukkan ke tubuhku, bahkan ketika aku tidur. Makanannya menjadi dietku, terapi yang diberikan atau dianjurkan, pembatasan jumlah pengunjung untuk mengupayakan terapiku, juga menaikkan ambang toleransi atas ketidakwajaran yang kurasa demi kehadiranku bisa dimaklumi. Ketika aku jadi pasien, aku mencoba untuk menerima kondisiku, kondisi kesehatanku, perasaanku, keluargaku, bahkan setiap pribadi yang merawatku. Kehadiran perawat maupun asistennya yang membuat belum tentu keluargaku bisa jadi sering kujumpai daripada keluargaku yang kuharap menemuiku. Aku mencoba menerima adanya mereka sebagai yang kuandalkan dalam ketidakberdayaanku. Namun aku juga harus memaklumi bahwa mereka yang silih berganti menghampiriku bukanlah orang yang sama, karena aneka kegiatan yang dilakukan ataupun pergantian shift. Ketika aku jadi pasien, aku berharap kondisiku bisa membaik. Kalaupun tidak bisa, aku berharap tidak makin parah. Kalaupun tidak bisa, aku berharap memperoleh kejelasan atas kondisiku yang tidak kunjung membaik. Kalaupun tidak bisa, aku berharap dapat segera pulang ke rumah, meskipun tidak lagi bebas beraktivitas. Kalaupun tidak bisa, aku berharap ada yang menemaniku di akhir hidupku, meskipun aku tidak mengenalnya. Ketika aku jadi pasien, aku memaklumi bahwa tidak selamanya harapanku dapat terpenuhi. Aku memaklumi mereka yang mengupayakan agar kondisi kesehatanku membaik, mulai dari terapi medis, diet, mobilisasi,
rehabilitasi, dan penunjang yang lain. Aku mencoba memaklumi bahwa perlu waktu bagi setiap usaha yang diberikan kepadaku untuk dapat memperoleh hasil baik sesuai harapan, karena keberadaanku hingga sampai jadi pasien di rumah sakit sebagian besar akibat dari kondisi yang lama tidak terlalu kuperhatikan. Ketika aku jadi pasien, aku memiliki stigma sendiri atas person yang kutemui, pelayanan yang sesuai prosedur, bahkan zat-zat yang akan diberikan kepadaku. Aku memiliki stigma sendiri atas kepercayaan, kebudayaan, dan pengetahuan yang kupercayai. Ketika aku jadi pasien, aku mencoba menyampaikan keluhanku dengan harapan dapat membantu mencari tahu kondisi kesehatanku. Aku mencoba mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Aku mencoba introspeksi atas waktu sebelum aku masuk ke rumah sakit. Ketika aku jadi pasien, aku bersyukur bertemu dengan orang yang masih mau menerima ketidakberdayaanku. Aku bersyukur bertemu dengan orang yang mengingatkanku untuk menjalani pola hidup sehat, bukan hanya secara teori yang belum tentu ku mengerti, tetapi mau menjelaskan hingga aku mengerti maksud pembicaraannya. Ketika aku jadi pasien, aku memerlukan penjelasan atas kondisiku, meskipun aku tetap tidak mengerti setelah dijelaskan. Aku memerlukan perhatian atas kondisiku, meskipun aku tidak mengerti bagaimana kondisi lawan bicaraku. Aku memerlukan doa atas kondisiku, meskipun aku belum tentu mengetahui iman kepercayaan lawan bicaraku. Ketika aku jadi pasien, aku memiliki privasi dan jangan menganggapku aneh atau berbeda karenanya. Tubuhku, genderku, kepercayaanku, kebiasaanku, harta milikku, bahkan yang masih ruang tidur pun tolong dimaklumi jika aku tidak ingin ketika ada yang tanpa alasan jelas tiba-tiba mengusik sel kamar ruang tidurku. Ketika aku jadi pasien, tolong jaga perasaanku yang tidak menentu. Tolong pedulikanku ketika aku mulai salah tingkah. Tolong temani aku dikala perlu pendampingan, bahkan ketika sakratul maut. Ketika aku jadi pasien, teruslah dampingi aku hingga aku tidak lagi merasa menjadi orang sakit. Aku tahu bahwa tidak semua orang bersedia mendampingi, tapi aku menyadari bahwa pendampingan dan perhatian membuatku menjadi pasien yang lebih dimanusiakan. Ketika aku jadi pasien, aku ingin mengatakan masalahku, perasaanku, juga pergulatanku. Tetapi keadaan membuatku tidak bisa membuka mulut, bahkan sulit memberi respon. Namun ketahuilah, aku tetap dapat merasakan dengan hati dan telinga, bahkan ketika ada yang menyentuhku. Ketika aku jadi pasien, tolong mau mengerti jika aku kadang terlalu parno dengan peralatan di rumah sakit, sehingga aku perlu membawa peralatan sendiri. Aku tahu batasan yang seharusnya untuk menghindari kemungkinan yang lebih buruk jika aku tidak menggunakan peralatan sendiri. Ya, one device for one person. Ketika aku jadi pasien, tolong beritahu aku ketika dibandingkan dengan normalnya orang, kondisiku tampak memburuk. Sungguh, bukan berarti aku mau ikut campur, tetapi bisa jadi karena yang tidak normal itu adalah normal bagiku. Ketika aku jadi pasien, tolong jelaskan dengan bahasa dan istilah yang mudah kupahami tentang petunjuk atau prosedur yang harus kujalani. Bersabarlah ketika aku lamban mengerti yang dijelaskan, karena sebagian besar akibat ketidakmengertianku atau keapaanku atas kejelasan yang sudah diberikan. Ketika aku jadi pasien, aku tidak tahu atas kemungkinan masalah di luar penyakit utamaku. Pedulilah pada kondisiku ini dan bantu aku untuk melihat kemungkinan blind spot itu. Sesudahnya, pedulilah pada kondisiku tersebut. Ketika aku jadi pasien, aku tidak tahu harus mengkomunikasikan masalahku kepada siapa. Ketika aku menceritakan pada orang yang tidak tepat, atau ketika ada orang yang tidak tepat mengetahui permasalahanku, bersegeralah menolongku. Aku sangat berterima kasih
terutama ketika ada yang menolongku hingga tuntas sehingga membuatku menjadi nyaman. Ketika aku jadi pasien, aku tidak leluasa berbicara dengan bahasaku sehari-hari. Bekalah dengan raut muka dan bahasa isyarat yang kugunakan. Bersabarlah untuk menanganiku, sebagaimana aku berusaha bersabar untuk menjelaskan masalahku yang membuatku membutuhkan pertolongan dalam ketidakberdayaanku. Ketika aku jadi pasien, aku tidak berharap kondisiku makin memburuk. Namun ketika yang tidak kuharapkan justru terjadi, kuatkanlah aku. Jika bukan lagi bidang kalian untuk menolongku, bawalah aku dalam doa kalian. Ketika diri kalian berkesempatan menemuiku, sapalah aku lewat ucapan atau sentuhan, karena itu memberiku semangat bahwa aku tidak sendiri dalam kesendirianku. Ketika aku jadi pasien, aku tidak tahu apakah segala yang diperlukan dalam proses terapiku telah optimal. Aku tidak mengerti bila mana ketika aku tidur, ada gerakan tidak sadarku atau keadaan yang menyebabkan proses terapiku tidak berlangsung maksimal. Aku hanya percaya bahwa aku berada di tempat yang tepat, dengan orang-orang yang tepat yang akan membantuku menjadi lebih baik. Ketika aku menjadi pasien, banyak masukan terkait kesehatan yang perlu kulakukan atau ubah setelah aku keluar dari rumah sakit. Bahkan ketika masih dirawat, ada saran yang sebaiknya kulakukan tetapi tidak tersedia di rumah sakit. Bantu aku mencari info sehingga mempermudah dan mempercepat pemulihan dan kenyamananku. Aku dan keluargaku sangat terbantu atas masukan itu. Ketika aku jadi pasien, aku percaya semua pihak mengupayakan yang terbaik untuk kesehatanku, juga pemulihanku. Ketika aku kembali ke rumah, memang tidak ada yang menjamin bahwa aku tidak kembali drop, bahkan hingga tidak sempat mendapat pertolongan. Ketika berita lelayaku beredar, maafkan aku jika pernah berbuat salah yang belum sempat kumintakan maaf. Ini akan melapangkan jalanku menuju ke yang ilahi. Ketika aku jadi pasien, betul bahwa aku sudah disarankan untuk mobilisasi lebih dari sekedar bed rest. Tetapi aku takut kalau belum mampu. Janganlah selalu memaksaku, tetapi dampingilah aku. Aku yakin bahwa aku akan bisa, tetapi aku perlu waktu untuk menjadi bisa kembali. Ketika aku jadi pasien, aku begitu takut dengan banyaknya orang yang mengupayakanku agar bisa dipasang alat penunjang terapi. Cobalah mengerti cara agar aku bisa nyaman menerimanya, sehingga kejadian itu tidak menimbulkan trauma di benakku kelak. Ketika aku jadi pasien, ada kalanya aku ingin didengar dan ditemani. Bersabarlah terhadapku dan jadilah pendengar yang baik sebagai selingan di waktu sibuk. Ketika aku jadi pasien, aku tidak bisa menahan ketika tubuhku berontak. Aku tidak menyadari bahwa di dekatku telah disediakan alat bantu karena aku tidak menyangka bahwa itu adalah alat bantu. Aku baru menyadari ketika yang menolongku memberitahuku detail penggunaannya. Antara bingung dan bersyukur, aku hanya bisa diam menanggapi kehadiran penolongku itu. Ketika aku jadi pasien, aku tidak nyaman jika ada kolegaku berkunjung dan melihat ada yang tidak beres atas pelayanan yang diberikan ke atasku. Aku coba memaafkan karena aku lihat begitu banyaknya pasien yang ditangani. Sekedar masukan, cobalah meminimalkan kemungkinan keapaan ketika menghandle pasien meskipun sepele. Ketika aku jadi pasien, betul bahwa aku tidak bisa bicara, tetapi aku masih bisa melihat dan mendengar. Kehadiran orang yang memberiku rasa nyaman menyemangatiku, meskipun aku hanya bisa menanggapinya lewat respon mata. Arahkanlah pandanganmu ke mataku, karena aku yakin dirimu akan menangkap pesan dari sorotan mataku. Itulah cara kita berkomunikasi. Ketika aku jadi pasien, aku tahu bahwa ada kalanya Sal dikondisikan untuk menunjang terapiku. Namun, keluarga yang menemaniku kadang tidak bisa menerima pengkondisian itu. Selama itu tidak mengganggu proses terapiku, indahkanlah keluargaku karena keberadaan keluargaku membuatku tidak sendiri. Ketika aku jadi pasien,
Aku begitu banyaknya orang yang menemuiku dalam waktu singkat. Bahkan kehadirannya yang tidak kusadari pun pergi tanpa ku ketahui bagian dengan job disk apa yang barusan menemuiku. Ada saat ketika ada yang begitu lamanya menemuiku untuk membereskan hal yang mempengaruhi terapi dan kesembuhanku. Ada saat dalam diam orang tersebut serius menanganiku. Ada saat orang tersebut melibatkanku dalam penanganan diriku. Dalam diam maupun berucap, seriuslah atas skill yang kalian praktekkan padaku. Ketika aku jadi pasien, aku hanya bisa berkata tolong, maaf, dan terima kasih. Tolong atas ketidaknyamananku, ketidakberdayaanku. Maaf atas kesalahanku dan karena telah meminta kalian untuk membantuku. Terima kasih atas pelayanan yang kalian berikan kepadaku. Salam, aku sebagai pasien. Terima kasih.